Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Timnas Indonesia masuk pot 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti yang diumumkan oleh AFC. Seperti kita ketahui, Timnas Indonesia berhasil lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menjadi sejarah untuk pertama kalinya Indonesia bisa lolos sampai sejauh itu ya. Tinggal selangkah lagi Indonesia bisa menginjakkan kaki di Piala Dunia 2026. Artinya pertandingan round 4 adalah pertandingan babak penentuan masa depan Indonesia. Tinggal satu langkah lagi kita bisa mencapai Piala Dunia 2026. Kita doakan semoga timnas Indonesia, meskipun di atas kertas kita kalah jauh dengan lawan-lawan dari segi peringkat, karena berdasarkan pengumuman FIFA peringkat Indonesia berada di 118. Kalau jauh dibandingkan dengan lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia pada round 4, kita ketahui ada Oman, kemudian Irak, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar yang semuanya di atas Indonesia. Indonesia adalah satu-satunya wakil yang di luar 100 peringkat FIFA ya, karena kita ketahui Oman sendiri berada di 100 ke bawah ya. Artinya Indonesia adalah peringkat terendah kalau berdasarkan pengumuman FIFA, karena Indonesia berada di 118 maksudnya. Nah, seperti yang saya katakan di awal, Indonesia masuk pot 3 karena mungkin memang dari segi peringkat Indonesia masih kalah jauh dengan kompetitor lawan-lawan yang akan kita hadapi. Nah, pot pertama diisi oleh Arab Saudi dan Qatar ya, sementara Indonesia bersama Oman berada di pot 3. Kemudian pot 2 diisi oleh Irak dan Uni Emirat Arab. Lawan-lawan yang akan kita hadapi kemungkinan besar kita akan berhadapan dengan lawan yang ada di pot 1 dan pot 2. Bisa berhadapan dengan Arab Saudi dan Qatar. Kemudian bisa berhadapan dengan Uni Emirat Arab dan Irak yang akan berjumpa dengan Indonesia. Babak pengundian sendiri seperti yang diumumkan oleh AFC akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 17 Juli mendatang. Artinya tinggal sebentar lagi kita akan mengetahui Indonesia berada di grup A ataupun grup B. Tentu seperti yang saya katakan di awal, lawan-lawan Indonesia ya bisa saja bertemu lagi dengan Arab Saudi, bisa saja bertemu dengan Qatar, karena Qatar dan Irak ini, Qatar dan Arab Saudi kemungkinan ini tidak akan, bukan kemungkinan, memang tidak akan bertemu karena sama-sama berada di pot 1. Begitupun dengan Irak dan Uni Emirat Arab ini tidak akan bertemu karena sama-sama pot 2. Indonesia dan Oman pun ini tidak akan ketemu. Maka dari itu kita doakan semoga Indonesia berada di grup yang lebih mudah ya, karena memang ini adalah langkah perjuangan para pemain timnas Indonesia, perjuangan Patrick Kluivert beserta pemainnya untuk Indonesia mencatatkan sejarah pertama kalinya lolos ke Piala Dunia 2026. Tidak ada yang tidak mungkin, apapun bisa terjadi. Kita sebagai penggemar, saya sebagai pendukung timnas Indonesia berdoa semoga Indonesia bisa melewati round 4. Yang pengumuman pengundian akan diselenggarakan, saya ulangi lagi, tanggal 17 Juli di Kuala Lumpur mendatang. Dan pertandingan round 4 kemungkinan akan digelar di Oktober ataupun November ya. Tapi yang agak bikin kita was-was ini ya, kabar kemarin kita melihat pertandingan Piala Presiden ini beralih topik ya, bahwa meskipun ini juga nyambung ya, bahwa penyerang timnas Indonesia Olen Romini cedera, karena kita ketahui cederanya Olen Romini ini membuat seluruh penggemar sepak bola seantero Indonesia ini cemas, harap-harap cemas, karena Olen Romini adalah striker andalan timnas Indonesia saat di kemarin berhadapan dengan Australia, berhadapan dengan Jepang dan Cina, berhasil mencatatkan 3 gol. Maka kalau misalkan Olen Romini absen, bisa dikatakan ya
ini lumayan berat ya, bisa dikatakan. Semoga tidak tamat karir timnas Indonesia untuk menuju Piala Dunia 2020. Makanya Olen Romini ini cedera saat melakoni laga pramusim ya di Indonesia di Piala Presiden saat timnya Oxford United bertemu Arema FC, berhadapan dengan Arema FC ya. Olen Romini dicederai oleh pemain anyar Arema, Paulinho, sehingga akun Instagram dari Paulinho ini mendapat serangan dari para netizen ya, berbagai macam kritik ya. Karena memang kita ketahui Olen Romini adalah striker andalan timnas Indonesia, dan Olen Romini saya rasa adalah striker yang dipersiapkan oleh Patrick Kluivert masuk starting 11 ya, kemudian dijadikan andalan sebagai ujung tombak untuk menggobol gawang-gawang lawannya di round 4. Maka tidak heran ketika kemudian netizen banyak mengkritik Paulinho ya. Ya, kita berdoa semoga Olen Romini ini baik-baik saja, tidak mendapatkan cedera yang serius, karena memang dia satu-satunya striker yang diandalkan oleh Patrick Kluivert yang membuktikan kualitasnya. Ya, kita berdoa Olen Romini sembuh cepat, tepat waktu, sehingga pada round 4 nanti dia bisa bermain dan Indonesia bisa menyapu bersih atau bisa mengimbangi permainan lawan-lawannya di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Go timnas Indonesia. Kita doakan timnas Indonesia semoga bisa berjaya, bisa mengatasi lawan-lawannya sekali lagi ya. Ayo kita sama-sama berdoa semoga berhasil, terijabah doa kita. Karena Mas Indonesia itu kalau berdoa berapa juta orang ya. Ya, sekali lagi bravo timnas Indonesia, dan pelatih Patrick Kluivert mampu meracik strategi untuk mengatasi lawan-lawan yang saya rasa lumayan berat di round 4, karena kita kemungkinan bertemu Qatar atau Arab Saudi, Uni Emirat Arab ataupun Irak, yang kita tahu semuanya adalah tim-tim kuat berada di top 100 peringkat dunia FIFA ya, karena Arab Saudi, Qatar ini berada di peringkat 50-an ya. Begitupun Irak, hanya Indonesia yang berada di 118 di atas 100 ya. Maka dari itu kita doakan PSSI bisa memberikan support kepada Patrick Kluivert, dan Patrick Kluivert bisa meracik strategi untuk bagaimana mengatasi lawan-lawannya. Saya ulangi sekali lagi ya diulang-ulang, mohon maaf ya, karena ini masih amatiran. Mohon kritik dan saran, dukungan channel saya bisa berkembang dari para penonton di luar sana. Bravo timnas Indonesia.